Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman supportnya, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada kesempatan perawatan bonsai kelapa kali ini teman-teman, saya mengupdate nih teman-temannya bahan bonsai kelapa yang saya upload 6 bulan lalu tentang proses sayat ekstrim teman-teman ya. Ini bahan 6 bulan lalu dan inilah perkembangannya sekarang teman-teman. Dan ini bahan masih seperti 6 bulan lalu teman-teman ya. Pot, batok, semuanya teman-teman masih seperti 6 bulan lalu. Hanya saya menukar batu karangnya teman-teman ya. Ini sedikit batu karangnya saya ganti teman-teman. Dan ini ada sedikit penambahan lumut teman-teman ya, karena lumut lama sudah mulai tidak segar teman-teman. Karena saat itu akar saya balut, otomatis lumut di bagian di bawah ini tidak mendapatkan cahaya matahari teman-teman ya, sehingga ini saya sudah mengganti lumutnya. Oke teman-teman, terlebih dulu kita lihat akarnya teman-teman. Ini akar sudah kurang lebih 1 bulan tidak lagi saya lindungi teman-teman ya. Ini dalam program saya untuk setelah pasca penuaan akar dan program untuk mengekspos akar ini secara total. Ini masih saya pelajari teman-teman ya. Belum saya yakini aman untuk diekspos total dan dicat ataupun dipernis teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk kepada proses sayat ekstrim teman-teman ya. Ini teman-teman pasca sayat ekstrim ini belum saya habiskan teman-teman ya. Ini kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu saya sayat teman-teman ya. Namun sayatnya masih memperhitungkan pelepah ini. Saat saya menyayat 1 minggu lalu, pelepah ini masih pendek teman-teman ya, belum sejajar tingginya dengan pelepah yang tuanya. Makanya saya meninggalkan sebagian pelapis ini teman-teman untuk mengontrol pertumbuhannya teman-teman ya, agar seimbang teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman, kita bukan sayat yang brutal teman-teman ya, sayat ekstrim penuh dengan perhitungan teman-teman ya. Dan seperti ini teman-teman, ini sudah bisa kita menghabiskannya hingga ke tapak ya teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya, ataupun sayat tapis, sayat tapak dan pelapis teman-teman ya. Ini kita menyayat pelapisnya hingga ke tapak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai penyayatannya teman-teman ya, tanpa basa-basi teman-teman, kita sayat langsung. Cukup diberikan goresan tanpa terlalu ditekan teman-teman ya, dengan mata pisau yang berujung runcing ini teman-teman, agar penyayatannya rapi teman-teman ya. Ini tidak terlalu diberi tekanan teman-teman ya, agar tidak menggores. Oke teman, kita ambil di sisi sebelahnya teman-teman. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya, agar pelepah daun bonsai kelapa kita itu bisa terkontrol ukurannya teman-teman ya, sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, dan kita sudah bisa menariknya teman-teman ya, karena kita sudah memberikan goresan. Kita cukup menariknya teman-teman seperti ini teman-teman. Berhubung ini kelapa sayur teman-teman sedikit keras karena tapisnya pelapisnya lebar, kita bisa membelah duanya teman-teman ya, agar mempermudah kita untuk mencabut pelapis ini teman-teman hingga ke tapaknya teman-teman ya. Kita berikan lagi goresan di tengah ini teman-teman untuk mengurangi risiko patah teman-teman ya. Jika dicabut dalam keadaan lebar ini teman-teman, 50% patah teman-teman ya. Sedikit lagi teman-teman ya. Kita nikmati proses teman-teman. Sepertinya ini juga masih lebar teman-teman. Ini bisa kita bagi 3 saja teman-teman ya. Masih keras teman-teman. Ini bisa kita bantu urut teman-teman ya. Belum bisa dipaksa teman-teman, kita ambil tepian pelepah ini teman-teman ya. Kita kembali buang sedikit teman-teman, agar dia bisa lebih gampang mencabutnya teman-teman. Ini sudah gampang kita mencabut teman-teman, karena sudah sampai ke tapaknya teman-teman. Kita cabut teman-teman ya. Sisi sebelahnya lagi teman-teman.
Ini sudah masih terlalu pendek teman-teman ya, sudah terlalu pendek. Oh, berhubung tang tidak ada teman-teman, tang saya lupa membawanya, kita bisa potong saja di sini teman-teman ya, di dasarnya ini. Namun hati-hati menggores teman-teman ya. Nah, ini sepertinya keras teman-teman karena sudah terlalu pendek ini teman, tidak bisa dicabut. Sebenarnya ini bisa dicabut teman-teman dengan menggunakan tang, namun karena tang saya tertinggal di dalam, ini juga bisa kita sayat teman-teman karena dia sudah sampai ke dasar teman-teman. Kita tinggal menyayatnya seperti ini teman-teman. Dan ini putih teman-teman, ini sangatlah rawan teman-teman, rawan dicari hama. Dan sisi sebelahnya teman-teman ini sudah bisa kita ambil sedikit teman-teman ya. Namun jangan terlalu dipaksa nih teman-teman, dipaksa untuk membuatnya rapi. Jika ini tidak terlalu keras teman-teman, ini kita bertahap teman-teman ya. Nah, ini masih ada tinggal sedikit lagi teman-teman, kita tinggalkan saja untuk penopangnya teman-teman ya. Ini sudah terlalu lembek teman-teman ya. Nanti jika pelepah ini sudah mengeras, tepian pelepah ini teman-teman bisa kita rapikan kembali teman-teman ya. Dan inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Pelepah ini tidak biasa teman-teman ya. Pelepah ini tidak melengkungnya tidak biasa teman-teman, bukan tidak terlihat seperti lengkungan pelepah yang dipaksa melengkung dengan diurut-urut dan ditarik-tarik menggunakan tali teman-teman ya. Ini melengkungnya terlihat seperti alami teman-teman ya, tidak biasa teman-teman ya melengkung seperti ini teman-teman. Dan style sayat ekstrim seperti ini teman-teman jarang ditemukan pada jenis-jenis bonsai lain teman-teman ya, ataupun pebonsai lain. Ini sangat langka sepertinya teman-teman. Saya sudah melihat beberapa koleksi teman-teman ya. Ini jarang sekali style bonsai pelepah kelapa yang seperti ini teman-teman ya. Bahkan ada yang merekomendasikan jangan menyayat secara ekstrim karena sesuatu hal atau apa teman-teman. Namun jika tidak disayat ekstrim teman-teman, maka selamanya pelepah bonsai kelapa kita itu akan kuncup teman-teman ya, seperti tunas kelapa yang masih berumur 1-2 bulan teman-teman. Oke teman-teman, ini daun masih daun 6 bulan yang lalu nih teman. Ini masih muda, saat 6 bulan lalu masih muda, dan ini menghitam gosong seperti ini teman karena hama putih-putih teman-teman ya. Ini saya sudah terlanjur lengah teman-teman. Namun 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan daun ketujuhnya teman-teman alhamdulillah tidak terlalu digerogoti kutu putih teman-teman ya. Ini ada sedikit teman-teman. Namun jika kita ingin terlihat rapi, daunnya mulus teman-teman, terpaksa kita tinggalkan 3 daun teman-teman ya. Namun jika bonsai kelapa hanya berdaun 3 teman-teman, itu sangatlah luar biasa, maksudnya sangatlah tidak terlihat bagus teman-teman ya, tidak seperti pohon kelapa yang berdaun rimbun teman-teman ya. Makanya kita buat daun bonsai kelapa kita itu rimbun agar seperti lebih mirip dengan pohon kelapa aslinya, hanya dengan sayat ekstrim teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini akar masih dalam proses penuaan teman-teman ya, dan bonggol alhamdulillah ini teman-teman sudah terbentuk teman-teman ya. Bahkan tidak bisa dibilang kecil teman-teman untuk ukuran bonsai kelapa yang menggunakan sayat ekstrim ini. Sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung 6 bulan lalu saya mengupload 2 video, maksudnya 2 bahan teman-teman. Ini ada satu lagi bahannya teman-teman, dan ini ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan teman-teman ya. Dan inilah risiko sayat ekstrim teman-teman ya. Tidak selamanya berjalan mulus teman-teman. Oleh sebab itu sayat ekstrim hanya untuk pebonsai yang mempunyai mental baja teman-teman ya, hanya yang pebonsai yang bernyali besar teman-teman ya, tidak bernyali ciut teman-teman. Ini resiko terjadi seperti ini karena tertusuk teman-teman ya. Pelepah termudanya ini tersayat oleh saat penyayatan ekstrim, lalu berisiko dimakan hama teman-teman ya. Dan saya tebas ekstrim teman-teman. Ini sepertinya ada juga saya buatkan konten teman-teman beberapa kali. Dan inilah perkembangannya teman-teman. Ini sayat ekstrim, terjadi insiden sayat ekstrim kurang lebih 3 bulan yang lalu teman-teman ya. Saat 6 bulan lalu ini daun-daun masih ada teman-teman. Ini daun muda saat 6 bulan lalu teman-teman ya. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5 pelepah teman-teman ya. 5 pelepah setelah 6 bulan lalu ini tumbuh baru teman-teman. Dan ini teman-teman
sudah full pecah daun teman-teman ya. Nah, ini sudah full pecah daun dan ini bahan ini sekitar 1,5 tahun umurnya teman-teman ya. Dan ini bisa sedikit kita sayat teman-teman. Kita robek saja pelapisnya teman-teman agar ini tidak terlalu membesar teman-teman ya. Namun alhamdulillah ini tidak terlalu kerdil teman-teman ya, untuk meskipun setelah tebas ekstrim. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.